wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi Pak Guru. Iya, selamat pagi. Sepertinya belum terlalu semangat nih. Lupa ulang ya. Kalau nanti Bapak bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, tetap semangat luar biasa. Oke? Siap? Siap Pak. Selamat pagi. Pagi, tetap semangat Luar biasa. Iya. Baik, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah, Pak. Siap belum Pak? Oh iya. Tidak biasa sarapan Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti sarapan ya, jangan lupa biar pada saat nanti belajar, Whitney konsentrasi dan semangat ya. Iya Pak. Baik, saya minta satu orang, Lukni sebagai ketua kelas, nanti kita pimpin doa ya sebelum belajar. Oke, silakan Lukni pimpin doanya. Siap Pak. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita doa menurut kebiasaan masing-masing. Doa mulai berdoa selesai. Ya. Amin. Terima kasih Mas Lukni sudah berdoa, karena berdoa itu salah satu bentuk wujud syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, bagaimana hari ini? Apakah semuanya hadir, anak-anak? Hadir, Pak. Bapak mau absen dulu ya, absen kehadiran Ya, dulu. Mas Lukni hadir? Hadir Pak. Ida Nur Khalida? Hadir Pak. Whitney? Siap hadir Pak. Tias? Hadir, Pak. Baik, hadir ya. Ninda, apakah hadir? Hadir, Pak. Iya, baik, sudah semuanya hadir semua. Berarti kita semuanya lengkap ya. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari bentuk-bentuk perubahan sosial. Karena di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas mengenai perubahan sosial serta teori-teori perubahan sosial ya. Nah, adapun pada tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai, kalian harus pahami, yaitu dengan menyimak dan mendengarkan serta memperhatikan gambar, nanti kalian bisa menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial dengan disiplin, penuh tanggung jawab, kerja keras, religius, dan berwawasan lingkungan sebagai karakter positif ya. Untuk model pembelajaran yang akan kita gunakan hari ini yaitu problem based learning, di mana nanti kalian akan menganalisis masalah yang akan Bapak berikan melalui lembar kerja ya anak-anak ya. Kemudian metode pembelajaran kita ada diskusi, presentasi, dan penugasan ya. Tapi sebelum itu Bapak mau melakukan ice breaking. Sepertinya wajah-wajah Ida itu masih belum semangat, masih lesu ya. Kita melakukan ice breaking dulu. Baik, semuanya boleh berdiri. Kita berdiri dulu ya, biar tidak ngantuk. Oke, tangan kanannya itu mutar ke depan. Oke, bisa. Tangan kirinya mutar ke belakang. Jadi tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Ya. Putar, apakah gerakannya bisa? Bisa, Ya. Pak. Bisa ya. Oke, itu Mas Lukni sudah bagus. Susah Terima kasih. Pak. Ya, ini karena ada gerak motoriknya antara tangan kanan dengan tangan kiri harus seimbang ya. Oke, itu biar tidak mengantuk pada pembelajaran hari ini. Terima kasih ya, kasih tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke.
Eh, Baik, kita lanjutkan. Anak-anak, ada yang masih ingat mengenai materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang teori-teori perubahan sosial? Ada yang masih ingat apa saja? Revolusi, Pak. Bagus, Siklus, Pak. Ninda. Ya, coba Ninda tunjuk temannya lagi, siapa yang bisa menjawab? Lukni, Pak. Lukni, Pak. Ya, silakan Lukni. Teori siklus, Pak. Bagus, ya, teori siklus. Jadi pertemuan sebelumnya kalian masih ingat ya mengenai teori-teori perubahan sosial. Nah, pada hari ini kita akan membahas lanjutan materi sebelumnya, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Karena nanti manfaat yang akan kita pelajari hari ini adalah kita jadi tahu bahwa di sekitar masyarakat kita itu terjadi perubahan sosial, sehingga kita dapat memahami, oh seperti ini bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, kita lanjutkan. Dari gambar ini, kira-kira apa perubahan sosial yang terjadi? Siapa yang mau jawab? Ayo, Saya, Pak. silakan, Boleh, Pak? Lutni. Hmm, Boleh. Ini perubahan sosial di bidang teknologi untuk membajak sawah, Pak. Kalau di gambar pertama, si bapak yang digambar itu masih menggunakan tradisional ya, pakai kerbau. Tapi kalau di gambar kedua, bapaknya sudah pakai mesin traktor, Pak. Iya, benar sekali. Whitney, apakah di daerahnya masih menggunakan alat seperti ini atau sudah berubah? Sudah tidak lagi sih, Pak. Iya. Jadi untuk di daerah pedesaan mungkin sebagian masih ada yang menggunakan tenaga kerbau ya untuk membajak sawah. Tetapi yang lebih modern itu bisa menggunakan traktor. Kira-kira manfaatnya apa ya kalau kita menggunakan mesin ini dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Lebih Saya, cepat, Pak. Pak. Boleh lebih cepat. Mas Nukni apa tadi? Sama, Pak, mempercepat pekerjaan orang, Pak, mempermudah. Benar sekali ya. Jadi ini akan mempercepat dalam pekerjaan orang membajak sawah. Baik ya, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang ini dari gambar ini apakah kalian pernah memiliki handphone seperti ini? Pernah, Pak. Pernah. Ya. Nomor Iya 2 sih. tuh. Gambar kedua. Iya, betul. Ya. Nomor 2 Sekarang- dari kiri. Sekarang masih punya atau sudah nggak ada lagi? Udah nggak ada, udah hilang dari peredaran. Saya masih simpan, Pak, yang di Nokia yang di dua, dia yang di tengah atas. Nah, iya. Ini gambar alat telekomunikasi ya, handphone pada zaman dulu dan sekarang. Sekarang alat-alatnya sudah canggih semua, bisa selfie, kemudian bisa ngerekam video, bahkan bisa video call dengan teman ya, dengan idolanya. Nah, jadi apa perubahan yang terjadi dari adanya penemuan handphone ini? Ada yang bisa membantu Bapak? Komunikasinya, Pak, lebih cepat nyampe. Bagus. Yes. Lebih lengkap, Pak, fasilitasnya. Iya, benar. Lebih mudah juga, Pak, dan cepat. Ya, benar ya Ida ya. Lebih mudah dalam berkomunikasi, lebih cepat ini dari adanya penemuan handphone ini. Nah, sekarang coba lihat kalian gambar ini. Ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Kira-kira gambar di sebelah kiri ini gambar apa ya? Gambar alat tukar menukar, Pak. Sistem Iya. pembayaran. Pak. Oke, gambar alat tukar menukar pembayaran. Yang sebelah kanannya? Gambar proklamasi. Proklamasi, Pak. Benar ya. Jadi ada gambar proklamasi. Di sini kalian bisa lihat bahwa ini adalah alat
transaksi yang sedang kita gunakan ya saat ini. Pada zaman dulu kan masyarakat Indonesia itu alat transaksinya masih menggunakan sistem barter. Tahu barter? Tahu, Pak. Siap, tahu Pak. Baik ya, artinya itu tukar menukar, bisa dengan beras dengan minyak goreng atau pisang dengan makanan, itu barter. Kemudian lanjut kepada uang. Setelah itu ada uang koin pada saat zaman kerajaan kan. Nah, sekarang lebih canggih lagi, bisa menggunakan cek, bahkan punya kartu ATM. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa melakukan transaksi, bahkan kita bisa melakukan pembayaran online lebih mudah. Nah, jadi perubahan yang seperti ini itu dari zaman dulu lama sekali terjadi, bahkan mungkin tidak kita sadari. Ini adalah salah satu bagian dari bentuk perubahan sosial ya. Nah, yang gambar sebelah kanan ini adalah bagian dari pada saat Presiden Soekarno membacakan pidato teks kemerdekaan. Kira-kira ada yang tahu bentuk-bentuk perubahannya seperti apa? Ya Pak. Boleh, Whitney, apa? Kalau saya bandingkan kedua gambar ini, kalau gambar pertama lama sekali ya Pak, perubahannya dari barter sampai ke e-money, lama sekali. Kalau yang gambar kedua, proklamasi itu terjadi dengan cepat ya perubahannya. Karena setelah proklamasi, negara kita merdeka kan Pak? Ya, benar sekali. Bagus jawabannya Whitney. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Whitney. Karena jawabannya sudah baik ya. Kita lanjutkan. Nah, siapa yang kenal dua orang ini? Noah. Saya kenal Pak. Ya, ini siapa Bonge. ini? Ini siapa Ada ya? Bonge, tetangganya. Bonge, Pak, Iya. Bonge. Oh ya. Iya, ini kan yang sempat viral kemarin kan, yang hits sekali. Mungkin kita ada yang mengidolakan mereka. Nah, kalau dilihat dari dua gambar ini, kira-kira menurut kalian apa nih bentuk perubahannya? Perubahan kecil, Pak. Oke, yang mana yang perubahan kecil? Dari segi fashion, pakaian, penampilan, Pak. Oke, bagus ya. Ini dari segi fashion. Kalau yang sebelah kanannya siapa? Potong rambut, Pak. Iya, Potong gaya rambut. Ariel. Oke, baik ya. Jadi kita bisa lihat dua bentuk gambar di sini. Ada gambar seorang bonge itu dengan gaya fashionnya. Kemudian ada artis papan atas. Mungkin semuanya sudah kenal. Ini memiliki gaya rambut yang khas ya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk perubahan sosial. Nanti akan Bapak jelaskan apa bentuk perubahan sosialnya. Nah, kita masuk pada materi. Dari sini apakah siswi ada yang ingin bertanya dulu? Belum, Nggak Pak. ada, Pak. Oke, belum ada ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Tadi itu digambar ada mata uang tadi, itu termasuk bagian dari perubahan Sosial. apa namanya? Ya, perubahan lambat Oh, ya. Lambat. Evolusi. Lambat, oke ya, konsentrasi ya. Ada namanya evolusi. Jadi kalau kita artikan perubahan lambat itu adalah perubahan yang secara waktu itu memakan waktu yang lama. Artinya perubahan ini bisa terjadi sangat lambat. Bahkan kejadiannya itu bisa seolah-olah tidak terjadi pada evolusi. Artinya tanpa rencana pun ini bisa terjadi. Misalnya seperti mata uang tadi. Kita tanpa sadari saat ini menggunakan mata uang ya yang sudah lebih mudah digunakan seperti pakai kartu ATM, kemudian seperti transaksi online. Nah, kalau zaman dulu itu belum ada karena apa? Mungkin ada beberapa faktor juga seperti teknologi yang berkembang dengan sangat cepat ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada perubahan cepat atau disebut apa?
Revolusi, Pak. Revolusi, Pak. Iya, ada perubahan revolusi. Nah, jadi coba saya minta ini Whitney membaca. Coba dibaca apa yang dimaksud dengan perubahan revolusi. Ya, perubahan cepat atau revolusi adalah perubahan yang berlangsung dengan cepat dan menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Oke, baik. Coba tunjuk temannya Whitney untuk melanjutkan siapa? Pak Lukni. Ya, silakan Lukni lanjutkan. Ya, dalam perubahan cepat atau revolusi ada beberapa syarat. Yang pertama, harus ada keinginan dari masyarakat untuk berubah. Yang kedua, adanya pemimpin yang mampu memimpin. Yang ketiga, ada tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, yang keempat, harus ada momentum yang tepat untuk memulai gerakan. Iya, terima kasih Lukni. Jadi perubahan cepat ini adalah perubahan yang berlangsung dengan cepat. Ingat ya, tadi kata-katanya ada evolusi dan revolusi. Kalau evolusi itu berarti lambat, kalau revolusi berarti cepat ya. Nah, jadi apa sih syarat-syarat terjadinya revolusi? Yang pertama itu harus ada keinginan dari masyarakat untuk berubah. Seperti tadi, apa contoh gambar pertama tadi? Proklamasi, Pak. Iya, benar. Ada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi harus ada keinginan pada saat itu kan kita menginginkan kemerdekaan terjadi dengan cepat. Kemudian adanya pemimpin yang mampu untuk memimpin. Nah, seperti pada saat itu adalah Soekarno, presiden kita yang memimpin. Kemudian ada tujuan yang ingin dicapai. Misalnya pada saat proklamasi itu tujuannya adalah kita biar merdeka bebas dari penjajahan pada saat itu, penjajahan Jepang dan Belanda ya. Kemudian harus ada momentum yang tepat untuk memulai gerakan. Jadi waktunya itu harus ada kapan kita untuk bergerak misalnya seperti itu. Nah, seperti gambar ini adalah gambar yang menunjukkan adanya keinginan untuk revolusi, menginginkan perubahan. Mereka itu bisa melakukan demonstrasi agar pada saat itu perubahan itu bisa terjadi, sehingga dengan begitu perubahan cepat bisa terjadi dalam suatu wilayah tertentu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi itu masih ingat dengan gambar bonge tadi? Nah, itu salah satunya adalah bentuk perubahan besar atau kecil? Kecil, Pak. Ya, perubahan kecil ya. Seperti gambar bonge dan Ariel tadi. Nah, coba dibaca lagi siapa yang belum baca? Linda. Coba dibaca perubahan kecil. Maaf Pak. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Oke. Lanjut, Bu. Lanjut, Mbak. Oke. Kalau perubahan besar adalah perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya seperti sistem kerja, hak milik tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi masyarakat. Ya, jadi kalau dari pemahaman Linda ini gimana? Dari kedua perubahan sosial ini ada perubahan kecil dan perubahan besar. Jadi di mana letak perbedaannya? Kalau perubahan kecil itu perubahannya tidak berdampak secara luas, Pak. Jadi cuma ya hanya itu aja yang terkena dampaknya. Tapi kalau perubahan besar itu, kalau ada sebuah perubahan akan berdampak secara luas, Pak. Contohnya misalnya kayak yang sekarang kenaikan BBM, Pak. Itu salah satu contoh perubahan besar. Karena akan berdampak ke bahan pangan akan semakin naik dan lain sebagainya. Itu, Pak. Baik, bagus sekali ya Ninda ya. Jadi teman-teman, apakah tadi yang dijelaskan oleh Ninda sudah
Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Pak. Bisa, Ya, Pak. jadi bentuk perubahan ini adalah perubahan kecil dan perubahan besar. Jadi perubahan kecil itu maksudnya adalah perubahan yang seolah-olah tidak memberi dampak yang besar terhadap masyarakat. Hanya sebagian orang saja yang mengikutinya. Contohnya tadi gaya pakaian. Seperti Bapak ini cocok nggak berpakaian seperti bonge tadi? Jangan, Kira-kira. Pak. Cocokin aja, Pak. Kalau pede bisa, Pak. Ya, kalau Mas Lukni bisa, masih muda. Nah, mengikuti gaya rambutnya Ariel Noah, masih gaul. Nah, kalau Bapak kan mungkin tidak cocok karena sudah tua mengikuti gaya anak muda sekarang ini, apalagi pakai pakaian kotak-kotak gitu ya. Jadi itu maksudnya tidak semua orang bisa terpengaruh atau mengikuti perubahan yang terjadi. Makanya disebut perubahan kecil karena tidak sebagian orang mau mengikuti. Nah, kalau perubahan besar itu adalah perubahan yang berpengaruh terhadap terhadap masyarakat dan lembaganya seperti sistem kerjanya, hak milik tanah, hubungan keluargaan, bahkan stratifikasi masyarakat. Contohnya apa? Misalnya sistem industrialisasi kita kan sudah besar, memberikan dampak pengaruh yang cukup besar seperti buruh. Nah, itu adalah salah satu bentuk perubahan yang besar. Kita lanjutkan. Ini ada perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Siapa lagi yang belum baca tadi? Tias ya, belum Ida, baca. Pak. Ya, Ida. Pak. Oh, siapa Ya, yang Tias atau Ida nih. Saya dulu, Pak. Ya, silakan. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan adalah perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat tersebut. Oke, cukup. Lanjutkan si Ida. Selanjutnya, perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Perubahan ini dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Sudah, Pak. Oke, dari dua pengertian ini kira-kira apa contohnya ya? Ada yang tahu? Apa perubahan yang dikehendaki atau direncanakan? Siapa yang tahu contohnya? Coba Mas Lukni, apa contohnya? Perubahan yang dikehendaki. Ya, Pak. Izin menjawab, Pak. Contoh Pak. perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Contoh, sekarang saya kelas 12, bentar lagi akan lulus tingkat SMA. Maka saya dari sekarang itu sudah memikirkan rencana ke depan pengen jadi apa. Misal pengen jadi guru, maka saya harus mempersiapkan dari sekarang untuk merencanakan agar menjadi seorang guru. Itu, Pak. Bagus sekali jawabannya. Ini Mas Lukni nanti setelah lulus cita-citanya mau jadi guru ya. Kita doakan semoga nanti cita-citanya tercapai Mas Lukni. Amin. Pak. Amin. Ya, kalau contoh yang lain, ada yang tahu perubahan yang tidak dikehendaki itu seperti apa contohnya? Banjir, Pak. Banjir, boleh, apalagi PHK. PHK. Ya. Oke, baik ya, ada banjir, ada PHK. Kenapa tidak dikehendaki? Karena Kira-kira nggak kenapa? baik, Dengan Pak. Mau di sendirinya, PHK. Pak. Nggak diinginkan. Iya, itu dia. Karena perubahan ini adalah perubahan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Ya, siapa yang mau terkena PHK misalnya? Nggak ada. Siapa yang mau kena musibah banjir kan nggak ada. Nah, makanya dari itu perubahan ini tidak dikehendaki. Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti ini tadi contohnya ya. Ini yang mana nih yang perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki? Yang kiri tidak dikehendaki. Ya, Ya. yang kanan
Dikehendaki. Iya, benar ya. Yang kiri itu perubahan yang tidak dikehendaki, sedangkan yang kanan ini adalah pembangunan jembatan. Nah, ini mungkin sering kita lihat bahwa perubahan-perubahan ini ada di sekitar kita, seperti misalnya pembuatan jalan. Itu salah satu contoh perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat ya. Nah, sekarang Bapak minta kalian membentuk kelompok ya. Untuk kelompok 1 itu ada Whitney, Ninda, dan Tias. Sedangkan kelompok 2 ada Lukni dan Ida. Nah, untuk kelompok ini LKPD-nya sudah Bapak bagikan atau Bapak share lewat WA ya. Nanti silakan kalian kerjakan apa yang menjadi tugasnya. Nah, ini ada lembar kerja peserta didiknya. Nanti kalian Bapak minta untuk menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial. Waktu yang Bapak berikan itu sekitar 5 menit. Nanti setelah itu kalian akan mempresentasikan hasilnya ya. Siap anak-anak? Siapa? Siapa? Ini tugasnya, silakan dikerjakan. Bapak berikan waktu sekitar 5 menit. Nanti jika ada pertanyaan, kalian boleh bertanya kepada Bapak ataupun kepada teman kelompok kalian ya, jika ada hal yang belum dipahami. Silakan dikerjakan. Jawabannya itu bisa kalian langsung tulis di lembar kerjanya ya. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan ini, maka hasilnya akan dipresentasikan. Nah, kelompok 1 ada Whitney, Ninda, dan Tias. Gimana untuk pengerjaannya? Apakah ada kesulitan? Tidak, Pak. Ya, bagus. Untuk kelompok 2, Mas Lukni dan Ida, apakah ada kesulitan? Baik, tidak ada ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Bagaimana untuk tugasnya? Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah selesai, Bapak minta nanti kelompok 1 itu mempresentasikan hasilnya ya. Nanti silakan bacakan hasilnya, hasil diskusi kalian tadi. Baik. Silakan dipresentasikan. Ya, kelompok berapa yang mau maju duluan? Kelompok 1 ya, silakan Boleh, Pak. dipresentasikan. Nah, selamat siang teman-teman. Selamat siang Bapak Guru dulu. Terus teman-teman sekalian, izinkan kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, kalau kita lihat bersama di layar ya, itu gambar perubahan cepat ya. Seperti contohnya revolusi ya di gambar yang kedua. Revolusi itu perubahan yang berlangsung dengan cepat dan menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Revolusi mencoba untuk menempatkan pemerintahan baru. Nah, sedangkan untuk yang gambar pertama di kolom yang kiri itu adalah perubahan lambat atau evolusi, yaitu perubahan yang memerlukan waktu lama. Ya, contohnya ya gambar ini, alat transaksi berupa mata uang. Terima kasih. Mungkin Ya, ada tanggapan? baik. Ya, silakan. Mungkin bisa dilanjutkan.
Atau ada tanggapan? Tidak, Pak. Lanjut kelompok 2, Pak. Oke, gimana? Ada tanggapan dari kelompok 2? Ya, Pak. Sudah cukup jelas, Pak. Ya. Apakah ada yang mau bertanya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, baik. Jadi terhadap materi ini ya, Bapak rasa kalian sudah memahami dan bisa menganalisis perbedaan dari perubahan sosial yang kecil dan besar, kemudian perubahan sosial yang dikehendaki atau tidak dikehendaki, kemudian perubahan yang cepat dan lambat ya. Baiklah, jika tidak ada tanggapan atau pertanyaan, coba kita simpulkan diskusi kita hari ini. Kira-kira apa kesimpulan diskusi ini? Apakah ada? Mulanya kita jadi tahu, Pak, ada beberapa bentuk perubahan, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Terus ada perubahan yang dikehendaki dan ada perubahan yang tidak dikehendaki. Seperti itu, Pak. Oke, bagus Mas Lukni ya. Jawabannya sudah mewakili dari teman-teman bahwa perubahan sosial ini kalian bisa memahami bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi ini, Bapak akan memberikan soal ya. Nanti bisa kalian kerjakan yang sudah Bapak share tadi lewat WA, langsung kalian jawab di situ dan nanti hasilnya bisa kalian kirimkan ke Bapak mengenai soal ini. Ada soal pilihan ganda ya. Mungkin silakan dikerjakan, waktunya beberapa menit. Ya, Pak. Ya. Gimana untuk soalnya? Apakah sudah dikerjakan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Oke, kita akan koreksi hasilnya ya. Coba nomor 1. Siapa yang mau menjawab? Ya, Pak. Ya, silakan, Tias. Dibaca atau langsung jawab, Pak? Boleh dibaca dulu secara singkat, nanti jawabannya apa? Oh ya, Pak. Jadi di nomor 1, pola interaksi menggunakan teknologi komunikasi, dulu menggunakan kurir petugas pos, sekarang ada telepon. Dilihat dari kecepatan berlangsungnya perubahan termasuk dalam bentuk perubahan A, evolusi, Pak. Ya, evolusi. Ada yang salah jawabannya? Betul semua, betul, Pak. Oke, betul semua Betul, ya. Pak. Ya. Coba nomor 2 dibaca, Whitney. Iya. Ya, baca soalnya Perubahan langsung jawabannya. perubahan sosial yang direncanakan ditunjuk oleh pernyataan nomor, kalau saya lihat Pak, yang cocok itu yang opsi E, 3, 4, dan 5 Pak. Betul ya. Semuanya benar? Benar, Pak. Benar, Pak. Oke. Benar, Pak. Nah, yang nomor 3 coba Lukni baca. Pak, perhatikan gambar di atas. Gambar tersebut menunjukkan bentuk perubahan sosial kecil, Pak. C. Oke, benar ya. Nah, yang terakhir coba Ida baca. Contoh perubahan besar ditunjukkan oleh pernyataan nomor B, Pak. 1, 2, dan 4. Ya. Berarti jawabannya benar semua ya? Betul, Pak. Iya, Pak. Salah, Ya, Pak, nomor kalau- 3. Oke. Kalau nanti ada nilainya di bawah KKM, maka nanti kita akan mengadakan remedial ya. Ya, Pak. Tapi yang di atas KKM silakan nanti melanjutkan materi. Nah, baiklah, kita akan melakukan kesimpulan atau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Coba
Whitney simpulkan pembelajaran pada hari ini. Baik, Pak. Untuk pembelajaran hari ini, kita belajar tentang macam-macam perubahan sosial, perubahan kecil, perubahan besar, perubahan yang direncanakan dan yang tidak atau dikehendaki dan tidak dikehendaki, ada perubahan yang lambat dan ada perubahan yang cepat. Seperti itu, Pak. Oke, masih ada yang mau menambahkan? Saya, Pak, untuk kesimpulannya dari jenis-jenis atau bentuk-bentuk perubahan sosial, ada perubahan cepat, yaitu perubahan yang menyangkut semua sendi-sendi pokok kehidupan. Perubahan lambat itu seperti perubahan dalam sistem waktu. Perubahan kecil pengaruhnya tidak begitu meluas. Kalau perubahan besar pengaruhnya begitu luas. Sudah, Pak. Ya, baik. Kita kasih aplaus dulu ya untuk kita semua yang telah semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, baiklah, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari materi yaitu faktor pendorong perubahan sosial. Bapak harapkan, silakan nanti kalian baca buku paketnya untuk memahami materi ini ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita akan tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Siapa? Mari sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan apa yang nanti hasilnya kalian cita-citakan, semoga impian kalian dapat tercapai semua. Amin. Kita akan bertemu besok lagi. Terima kasih Bapak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tetap Yang semangat semangat, biasa. bermanfaat. Terima kasih, Pak. Dadah, teman-teman. Ya. Sudah ya ini Pak Zen tadi? Sudah selesai, Bu. Oke ya, sudah lega berarti ini. Sudah Alhamdulillah untuk hari plong, Bu. ini tidak seperti tidak seperti 2 hari yang kemarin ya, saat dengan Bu Siani dan juga saat dengan saya sampai ada yang terpental. Pak Zen, bagus, terima kasih. Barusan sudah saya cek untuk sintak-sintaknya, itu sebenarnya tadi di awal-awal itu sudah sesuai. Tetapi ternyata barusan di ending, di akhir, ini Pak Zen tadi bilang sempat setelah kita mengadakan post-test ya, anak-anak diminta mengerjakan soal, itu tadi Pak Zen sempat meminta anak dan Pak Zen sendiri itu untuk membahas. Nah, itu belum ditulis, Pak. Jadi alangkah baiknya ketika memang akan ada pembahasan bersama, ketika sudah post-test, itu ditulis saja. Jadi kita mau action apa? Karena nanti ketika kita mencari-cari, itu ada nggak? Karena biasanya kalau cuma evaluasi, tes sumatif, dan sebenarnya kita ngiranya ya udah selesai. Entah itu mau pakai form atau apa, terserah. Ya, terus yang selanjutnya barusan juga setelah kita post test ternyata dan tadi sudah dijawab secara bersama, tadi siswa yang diminta menjawab itu tadi Bapak juga ada menurunkan kesimpulan. Padahal di option bawahnya kalau tadi saya baca itu malah ketika sudah post test di kegiatan penutup itu ada rencana yang akan rencana untuk pertemuan yang akan datang.
Nah, itu malah tadi belum sempat disampaikan, kita mau minggu depan kita mau materi yang baru, atau kita besok PH, atau kita apa, seperti tadi ya Bu Tias tadi kita mau PH dan sebagainya, itu malah tadi belum disampaikan, tapi Bapak malah tadi membuat atau meminta anak-anak untuk membuat kesimpulan. Padahal kesimpulan kalau tidak salah tadi di poin 20, itu malah Bapak itu sudah menuliskan pas di intinya, itu kita membuat kesimpulan dari masalah yang kita buat lah, malah mending dipindah di bawah aja Pak. Jadi ketika memang mau membuat kesimpulan di bawah aja, nanti kita membuat kesimpulan. Intinya seperti itu. Jadi biar nanti yang Bapak lakukan dengan yang ditulis itu bisa macam matching gitulah, seperti itu. Terus sebenarnya kalau tadi di poin 9 ya, Bapak tadi kan sempat meminta para siswa untuk membaca materi ya, perubahan dikehendaki, perubahan besar, ayo anak-anak. Nah, kalau menurut saya ini, karena kadang kita itu dikejar dengan waktu, menurut saya itu tadi terlalu lama, Pak. Jadi malah lebih bagusnya kalau tadi yang presentasi hanya satu kelompok, kan malah presentasi ada 2 kelompok, seperti tadi, atau kemarin-kemarin kan ada tidak hanya satu kelompok, sampel 2 atau 3, nah malah lebih ke situnya. Jadi ketika Bapak ingin memberikan pemahaman, Bapak sendiri langsung nggak apa-apa. Ketika daripada nanti membuat waktunya terlalu lama. Kalau tadi saya lihat, ini kok lama banget di mana ya? Oh, ternyata di poin 9. Tetapi kalau untuk sintak-sintaknya yang dari atas itu sebenarnya sudah pas, cuma di belakang aja Pak. Tadi yang kebolak-balik tadi cuma di belakang dan terlewat di rencana yang berikutnya. Untuk ice breaking dan sebagainya tadi sudah dilakukan, teman-teman juga terhibur ya. Oh, susah Pak, ini seperti ini. Tadi saya sempat lihat Bu Tias, Bu Ida itu sampai pada berdiri, Bu Whitney, ih kok susah ya ini tangannya. Nah, itu sedikit menghibur tadi karena memang sempat Bu Tias itu tadi kan kelupaan ya ice breaking-nya. Ini manfaatnya ketika di nomor 2 itu jadi iya aku ada ice breaking-nya. Action nih. Nah, misal seperti itu.